Baik, perkenalkan nama saya Kesit Wahyu Iqbal dari Universitas Esa Unggul. Saya saat ini akan membahas tentang bencana yang telah melanda bumi kita tercinta dan tanah air tercinta kita, yaitu bencana COVID-19. Patung. Mungkin hanya kata itu yang dapat dilakukan pada saat ini dalam menghadapi pandemi dari COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Virus yang bukan hanya menyerang kesehatan manusia, namun ia juga melumpuhkan hampir di seluruh sektor kegiatan di dunia. Awalnya, keberadaan virus ini dianggap remeh oleh beberapa pihak dari kita, sehingga yang diremehkan menunjukkan kekuatannya dan tidak sedikit dampak yang dirasakan. Salah satunya adalah penjual masker yang saya temui di sekitaran Masjid Istiqlal. Pada saat itu, saya berhenti untuk membeli persediaan masker dan sedikit bertanya-tanya kepadanya. Ia bernama Yusron, seorang pedagang asal Magelang yang mengadu nasib di Jakarta. Sebelum adanya masa pandemi seperti ini, beliau berprofesi sebagai pedagang air mineral di kawasan Masjid Istiqlal. Namun, penghasilannya menurun, sehingga ia beralih profesi jadi penjual masker. Dengan cara itu, ia mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu saya bertanya, sudahkah bantuan sosial diterima olehnya pada saat ini? Jawabannya tidak. Ia sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Walaupun ia sering mendapatkan bantuan dari orang-orang baik di sekitar. Sektor ekonomi lah yang paling terpukul pada saat ini. Kestabilitasan yang sulit terjaga membuat masyarakat mempertaruhkan peruntungannya. Kini harus berdiam diri entah sampai kapan masa ini akan berakhir. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19 di Indonesia. Fasilitas umum seperti taman, museum, monumen,
dan tempat-tempat ibadah telah ditutup. Segala bentuk aktivitasnya untuk sementara waktu ditiadakan. Pemberlakuan PSBB ternyata memiliki dampak bagi mereka yang memang mencari peruntungannya di jalan, seperti halnya yang dirasakan oleh para driver ojek online. Pada saat ini mereka bingung di mana mereka harus mendapatkan penghasilan tersebut. Pembatasan yang dilakukan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan penumpang atau orderan. Salah satu driver ojek online yang merasakan dampak tersebut adalah Bapak Widodo, salah satu kenalan saya. Ia menjadikan profesi ini sebagai profesi utamanya untuk mendapatkan penghasilan setiap hari. Ia merasa kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum adil dan merata. Contohnya seperti pembagian sembako yang tidak merata dan juga masih banyak yang belum mendapatkan. Banyak dari sebagian masyarakat di Jakarta yang belum mendapatkan pembagian sembako tersebut. Entah karena datanya yang tidak ada atau saya tidak tahu yang lainnya. Mungkinkah kebijakan yang diatur telah benar-benar mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat? Kita tidak tahu. Sudah saatnya kita menekan sikap keegoisan kita yang merugikan banyak orang. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian ini merupakan cara paling sederhana untuk dilakukan kepada sesama. Hal tersebut memberikan ketegasan kepada kita bahwa kehidupan ini bukanlah hanya milik kita, melainkan juga tidak dapat terlepas dari peran orang lain. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap penyebaran pandemi COVID-19 akan menjadi cara utama untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Dengan mengedepankan kepedulian terhadap sesama, maka kita dapat memberikan perubahan pada tatanan hidup yang lebih baik, sehingga harapan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan akan terwujud di benak dan upaya kita. Kami sebagai generasi bangsa, mahasiswa yang digadang-gadang sebagai elemen penting untuk menciptakan upaya baru dalam memajukan kemajuan bangsa, memiliki peranan penting dalam menghadapi masa seperti ini. Sebagai agent of social control, salah satunya, kami dapat menjalankan fungsi tersebut bagi masyarakat. Pengadaan sembako yang kemudian dialokasikan terhadap masyarakat yang membutuhkan sebagai salah satu
upaya tersebut. Pada satu sisi, kami telah membantu pemerintah dalam menyelesaikan polemik yang terjadi pada sektor ekonomi bagi masyarakat. Pada sisi lain, kami telah menjalankan aksi kemanusiaan yang dimana tanpa kami harus mengetahui status sosial mereka, kami bisa untuk saling bahu-membahu dalam kesulitan. Jarak bukanlah masalah. Meskipun kita tidak dapat bersatu secara langsung, tetapi persatuan tetap dapat dieratkan. Kerjasama perlu dijalankan. Kita memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan Ibu Pertiwi, tanah air tercinta. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk memulihkan Ibu Pertiwi dan membuat ia tersenyum kembali. Terima kasih.